Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di semester 2 untuk matematika peminatan kelas 10 semester 2 itu tentang vektor. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep vektor. Mungkin kalian di fisika sudah pernah belajar tentang vektor. Apa itu vektor? Vektor merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Ya, kalau besaran kan ada dua, skalar dan vektor. Kalau skalar itu hanya memiliki besar saja. Nah, vektor itu bisa digambarkan dengan sebuah anak panah. Besarnya dilihat dari panjang anak panah, sementara arahnya dilihat dari arahnya anak panah. Untuk penulisan vektor itu bisa dituliskan dengan huruf besar semua, seperti ini, misalkan vektor AB dengan garis di atasnya, atau bisa juga dituliskan dengan huruf kecil, misalkan seperti ini U, misalkan ini vektor U ya, U bisa garis di atas, U garis bawah, atau ditebali seperti ini. Nah, misalkan saya punya vektor seperti ini. Nah, ini dinamakan vektor apa ini? Ini kan arahnya dari A ke B, maka kita bisa menamai vektor ini vektor AB karena arahnya dari A menuju ke B. Titik A itu disebut dengan titik pangkal, titik B disebut dengan titik ujung. Terus tadi dinamai vektor AB karena dia arahnya dari A ke B. Kalau saya punya vektor seperti ini, nah ini kalau dilihat vektor kedua ini sekilas hampir sama dengan vektor pertama. Yang membedakan hanya arahnya. Arahnya kalau yang kedua ini dari B ke A, maka kita namai vektor BA. Gitu ya, cara memberi nama vektor dari sebuah gambar, lihatlah anak panahnya. Anak panahnya itu dari mana menuju ke mana ya. Walaupun sekilas sama, tapi kalau arahnya berbeda, namanya juga berbeda. Sekarang kita belajar konsep vektor di ruang 2. Untuk vektor di ruang 2 nanti akan dinyatakan oleh dua bilangan, yaitu bilangan X dan Y. Seperti yang sudah kalian ketahui, kalau di bidang koordinat, X itu menyatakan arah ke kanan atau ke kiri. Sementara Y itu arah ke atas atau ke bawah. Nah, untuk vektor di ruang kedua, bilangan pertama itu menyatakan X, berarti dia ke kanan kalau nilainya positif, ke kiri kalau nilainya negatif. Bilangan kedua itu menyatakan arah ke atas, positif kalau ke atas, negatif kalau ke bawah kalau negatif gitu ya. Misalkan saya punya vektor AB seperti gambar ini. Nah, nyatakanlah vektor AB ini. Kalau dilihat vektor AB ini ke kanan itu ada 4 satuan, 1, 2, 3, 4, dan ke atas ada 2 satuan, 1, 2. Berarti vektor AB itu adalah 4, 2, karena ke kanan 4 satuan, ke atas 2 satuan. Terus saya minta kalian gambar vektor BC negatif 3, negatif 3, negatif 5. Seperti yang sudah dituliskan di atas ini, kalau bilangan pertama itu menunjukkan ke kanan atau ke kiri, sementara yang kedua ini ke atas atau ke bawah. Karena yang di bilangan pertama itu negatif, berarti dia ke kiri 3 satuan, yang bawah ini negatif 5 artinya ke bawah 5 satuan. Misalkan saya ambil titik pangkalnya dari sini, negatif 3 artinya dia ke kiri 3 satuan, negatif 5 artinya dia ke bawah 5 satuan. Nah, berarti titiknya berhentinya di sini kan, berarti gambar vektor BJ itu seperti ini. Gitu. Bisa ya untuk menggambar vektor di ruang 2, caranya seperti itu ya. Selanjutnya kita belajar tentang konsep vektor di ruang ketiga. Kalau di ruang kedua itu ada 2 bilangan, maka di ruang ketiga itu akan ada 3 bilangan, yaitu X, Y, dan Z, atau absis, ordinat, dan aplikat. Nah, cara menggambarnya di ruang ketiga itu seperti apa? Misalkan saya punya vektor BC 4, 9, 6, berarti X, Y, dan Z. Kita punya bangun koordinat bidang ruang seperti ini ya. Nah, misalkan saya ambil titik 4-nya di sini, ini koordinat X-nya di sini, koordinat Y di sini, Z itu ke atas ya. Misalkan ini 4, berarti X-nya 4, terus 9 itu Y-nya 9.
Untuk ini 4 ini saya ambil garis yang sejajar dengan sumbu Y ya, sejajar sumbu Y. Terus 9 ini saya tarik garis yang sejajar dengan sumbu X ya, yang sejajar ini sejajar. Nah, dari pertemuan garis yang sejajar sumbu Y, sumbu X ini kita tarik garis dari titik pangkal O atau 0,0. Nah, ketemunya kan di sini. Nah, dari sini kita tarik garis ke atas ya, ke atas. Terus kita buat lagi garis dari Z ini kan 6. 6 ini yang kita ambil garis sejajar dengan garis ini, perpotongan ini tadi, kita untuk menuju yang tegak lurus ini. Gitu ya. Nah, disinilah garis vektor BC. Seperti ini cara gambarnya ya. Ditarik garis yang sejajar dengan sumbu Y, terus ditarik garis yang sejajar dengan sumbu X. Dari pertemuan garis itu kita tarik garis ini, kita buat garis dari O ke titik pertemuan, kemudian kita buat lagi garis yang ke atas, terus yang ini sejajar dengan yang dibuat tadi. Itulah pertemuan dari vektor di ruang 3. Cara menggambarnya seperti itu. Bisa ya? Silakan nanti dicoba sendiri. Terus vektor posisi itu apa? Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Misalkan vektor posisi titik P berpangkal pada titik O, yaitu titik pusat, dan berujung pada titik P, maka bisa dituliskan OP atau vektor P gitu ya. Jadi kalau vektor posisi itu dari titik pangkalnya, kan ini ke P berarti OP, atau bisa langsung aja ditulis titik P kecil ini ya. Kalau cuma satu huruf saja berarti kecil. Misalkan ini saya punya gambar seperti ini. Nah, A, koordinat titik A itu kan letaknya di 5,2 kan ini. Maka vektor posisi titik A kan ini dari titik O ya, 0,0. Berarti vektor posisi dari titik A berarti bisa dituliskan OA atau vektor A ini 5,2 X, Y gitu. Nulisnya sama, cuma ini dibuat vektor, bentuknya seperti ini. Terus vektor B ini kan koordinatnya negatif 3,4, maka vektor posisi B itu adalah OB atau bisa dituliskan dengan B kecil itu negatif 3,4 gitu ya. Aslinya sama dengan koordinatnya, cuma nulisnya dibuat seperti ini, terus simbol vektornya OB atau B kecil gitu. Bisa ya. Terus selanjutnya kita belajar tentang kesamaan vektor. Vektor itu misalkan ini dulu AB, vektor AB itu artinya dia vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Jadi dibalik ya, kalau AB berarti B dikurangi A. Atau koordinat XB dikurangi XA, YB dikurangi YA. Itu ya, jangan lupa kalau AB itu artinya B dikurangi A. Nah, dua vektor itu dikatakan sama jika panjang dan arahnya juga sama. Ya, jadi vektor itu sama kalau panjang dan arahnya sama. Misalkan ini, saya punya soal, diketahui koordinat titik A negatif 4,7 dan B 4,3 jika vektor CB sama dengan vektor A. Ini kurang tanda stripnya, maaf. Tentukan koordinat titik C. Nah, vektor koordinat A kan negatif 4,7, maka vektor posisinya negatif 47. Vektor posisi B berarti 43 gitu ya. Terus CB itu artinya vektor CB kan sama dengan A. Sementara CB sendiri itu B dikurangi C. Yang ditanyakan C, berarti C sama dengan B dikurangi A ya, dipindah-pindah ruas gitu. Nah, sudah tinggal dihitung. Vektor posisi B kan ini 43, vektor posisi A itu negatif 47. Berarti ini dikurangi 4 dikurangi negatif 4 itu 8, 3 dikurangi 7 itu negatif 4. Jadi vektor posisinya C itu 8 min 4, berarti koordinat titik C-nya. Oh ya, lupa menuliskan ya, koordinat titik C ya sama 8, negatif 4, tapi nulisnya seperti ini ya, C 8, negatif 4 gitu ya. Untuk konsep vektor hari ini cukup sekian, kita hanya belajar tentang cara